Perkenalkan, nama saya Alfia Damayanti, NPM saya 1915310015. Saya dari Prodi Manajemen. Hari ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menginput formulir untuk membayar pajak PPh 21 untuk karyawan. Sebelum saya memberitahu bagaimana cara membayar pajak PPh 21 secara online untuk karyawan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu e-filing dan e-billing. E-filing adalah cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real-time melalui internet di website www.djponline.pajak.go.id atau penyedia jasa aplikasi yang terdaftar secara resmi sebagai agen pajak. Jika menggunakan e-filing, tentu saja kita bisa melaporkan SPT di mana saja dan kapan saja dengan cepat tanpa perlu datang ke kantor pelayanan pajak. Dengan begitu, kita akan terhindar dari antrian yang selalu mengular saat masa pelaporan SPT tiba. Selanjutnya adalah e-billing. E-billing adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan membuat kode billing pajak pada aplikasi SSE Pajak Online yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara. Dalam e-billing, terdapat 3 versi SSE untuk pembayaran pajak online. Yang pertama ada SSE Pajak 1, yaitu menyediakan aplikasi surat setoran elektronik pajak atau e-billing versi pertama. Kedua, SSE Pajak 2, menyediakan sistem pembayaran pajak e-billing versi yang terintegrasi dengan aplikasi DJP online. Yang ketiga, SSE Pajak 3, yaitu merupakan versi alternatif apabila SSE Pajak pertama dan kedua mengalami error. Menurut penjelasan Ditjen Pajak, ketiga alamat versi tersebut masih dapat digunakan untuk membuat kode billing untuk pembayaran pajak. Untuk SSE Pajak 3, terdapat pembaharuan, yaitu kita dapat membuat kode ID billing bagi NPWP pihak lain dan tanpa NPWP. Setelah mengetahui pengertian dari e-filing dan e-billing, mari kita lanjut ke tutorial cara mengisi formulir pembayaran PPh 21 untuk karyawan tetap. Sebelum mengisi form untuk pembayaran pajak PPh 21, terlebih dahulu kita harus mengetahui jenis form seperti apa yang akan kita isi. Ada 2 jenis form dalam pembayaran pajak PPh 21 untuk karyawan. Yang pertama, ada formulir 1770S dan yang kedua, formulir 1770SS. Formulir 1770S digunakan bagi wajib pajak orang pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari 1 atau lebih pemberi kerja, memiliki penghasilan lain yang bukan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sedangkan formulir 1770SS digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan selain dari usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah pendapatan kotor tidak lebih dari 60 juta 1 tahun. Dalam tutorial ini, saya akan memilih untuk mengisi formulir 1770SS untuk pembayaran pajak PPh 21. Namun, sebelum memulai langkah pengisian e-filing, kita harus memiliki dokumen penting berupa bukti potong pajak dari perusahaan tempat kita bekerja. Lembaran bukti potong 1721A1 untuk karyawan swasta dan untuk PNS adalah bukti potong 1721A2. Jika belum menerima, kita harus segera meminta ke perusahaan atau bendahara. Setelah memiliki bukti potong pajak, kita sebagai wajib pajak harus memiliki dan mengaktifasi e-fin atau Electronic Filing Identification Number untuk keperluan membuat akun DJP online dan menggunakan layanan pajak online. Jika kita lupa atau tidak menyimpan e-fin, kita harus mencetak ulang e-fin di KPP terdekat. Sedangkan bagi yang belum punya, harus segera datangi KPP atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan terdekat.
Di sana, kita disuruh untuk menandatangani formulir permohonan aktivasi e-FIN, lalu menunjukkan foto KTP asli bagi warga negara Indonesia atau paspor dan kartu izin tinggal terbatas bagi warga negara asing, dan nomor pokok wajib pajak atau surat keterangan terdaftar ke petugas pajak. Setelah menerima e-FIN paling lambat 1 hari kerja setelah pembuatan, kita baru bisa mendaftarkan akun DJP online. Cara mendaftar akun DJP online adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka situs djponline.pajak.go.id, lalu klik daftar. Setelah itu, kita isi kolom NPWP, e-FIN, dan kode keamanan, lalu klik verifikasi. Kemudian sistem akan mengirimkan identitas pengguna atau NPWP, password, dan link aktivasi lewat email yang kita daftarkan. Klik link untuk mengaktifkan akun DJP online. Setelah itu, silakan login kembali dengan NPWP dan password yang sudah diberikan. Cara mengisi formulir 1770SS. Langkah pertama yang dilakukan adalah buka situs web djponline.pajak.go.id, masukkan NPWP, password, dan kode CAPTCHA, lalu klik login. Pilih layanan e-filing. Setelah itu, klik buat SPT. Kemudian jawab beberapa pertanyaan sebelum masuk ke SPT 1770SS. Seperti pada gambar yang saya contohkan, terdapat 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Pertanyaan kedua, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Dan pertanyaan terakhir, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Dari 3 pertanyaan tersebut, tersedia 2 opsi pilihan, yaitu ya dan tidak. Jawab pertanyaan tersebut sesuai dengan situasi Anda. Langkah selanjutnya adalah klik SPT 1770SS. Setelah masuk di SPT 1770SS, Anda akan diarahkan untuk mengisi data formulir, seperti tahun pajak. Untuk status SPT, kita pilih normal. Tapi jika status SPT-nya adalah pembetulan, maka kita harus mengisi pembetulan keberapa SPT tersebut. Selanjutnya kita isi data SPT. Ada beberapa bagian yang harus kita isi di data SPT. Bagian pertama berisi tentang pajak penghasilan. Untuk bagian ini, isi data sesuai dengan data pada formulir atau bukti potong 1721A1 atau 1721A2. Di bagian ini terdapat 7 poin yang harus kita isi. Poin pertama adalah penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Poin kedua, pengurangan. Poin ketiga, PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Poin keempat, penghasilan kena pajak. Poin kelima, pajak penghasilan terutang. Poin keenam, pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain. Dan poin terakhir, nihil. Selanjutnya kita beralih ke bagian B. Di bagian ini ada 3 poin yang harus kita isi. Untuk bagian ini saya contohkan, misalnya kita mendapat hadiah undian sebesar 1 juta rupiah. Lalu dipotong dengan PPh final sebesar 25% atau senilai 250.000 dan menerima warisan dalam kurung dikecualikan dari objek senilai 2 juta. Maka untuk bagian ini cara mengisinya adalah pada poin pertama yaitu dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto pajak, penghasilan final kita isi 1 juta. Poin kedua atau pajak penghasilan final terutang kita isi 250.000. Dan poin terakhir atau penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak adalah 2 juta. Selanjutnya kita isi bagian C atau daftar harta dan kewajiban. Pada bagian ini hanya ada 2 poin,
yaitu jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun dan jumlah keseluruhan kewajiban atau hutang pada akhir tahun. Misal saya contohkan, saya memiliki harta dengan wujud sepeda motor merek Honda Vario senilai 15 juta rupiah. Lalu saya memiliki kalung emas seharga 3 juta rupiah dan perabotan rumah senilai 7 juta rupiah. Selain itu, saya memiliki cicilan atau hutang kredit motor senilai 12 juta rupiah. Maka cara mengisinya adalah, untuk poin pertama, kita jumlahkan total nilai dari kekayaan yang kita miliki, yaitu 15 juta ditambah 3 juta ditambah dengan 7 juta. Artinya jumlah harta yang kita miliki pada akhir tahun pajak adalah 25 juta. Sedangkan poin kedua kita isi 12 juta. Untuk bagian D hanya berisi pernyataan, yaitu pernyataan bahwa kita memberikan data yang sebenarnya. Setelah itu kita klik setuju. Kemudian kita akan menerima ringkasan SPT dan pengambilan kode verifikasi. Ambil kode verifikasi dengan mengklik di sini seperti gambar nomor 1. Lalu akan muncul pemberitahuan untuk kita memilih apakah kode akan dikirim melalui email atau nomor handphone seperti pada gambar nomor 2. Lalu klik OK. Kemudian kode akan dikirim sesuai dengan opsi yang kita pilih seperti pada gambar nomor 3. Setelah mendapatkan kode, masukkan kode verifikasi dan klik kirim SPT seperti pada gambar nomor 4. Secara otomatis, SPT Anda sudah terkirim dan Anda akan menerima bukti penerimaan elektronik SPT tahunan PPh lewat email. Setelah mengetahui bagaimana cara mengisi formulir pembayaran pajak PPh 21, sekarang kita akan melakukan tutorial pembayaran pajak PPh 21 dengan menggunakan e-billing. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah login ke laman djponline.pajak.go.id. Masukkan NPWP, password, dan kode CAPTCHA untuk login ke akun Anda. Selanjutnya, pilih menu e-billing system, lalu klik menu isi SSE. Kemudian Anda akan mendapat form surat setoran elektronik atau SSE yang harus diisi. Untuk NPWP, nama, alamat, dan kabupaten akan terisi secara otomatis. Selanjutnya, kita isi jenis pajak dan jenis setoran. Setelah itu kita pilih masa pajak, tahun pajak, dan jumlah setor. Jangan lupa isi terbilangnya juga. Lalu kita isi uraian jika diperlukan. Kemudian klik simpan. Setelah itu akan muncul kotak berisikan pertanyaan apakah data yang diisi sudah benar. Jika sudah, pilih ya. Kemudian klik kode billing. Setelah itu akan muncul kotak berisikan kalimat pembuatan ID billing sukses. Klik OK. Kemudian klik cetak kode ID billing. Setelah mendapatkan kode billing, bayar pajak online lewat bank, kantor pos, atau ATM yang Anda gunakan. Selain itu, Anda juga bisa membayarnya melalui internet banking.